uh, homesick. Nah, gitu. Gimana gitu? Ya, atau keluarga masih jangan deh ini masih kayak gini, atau nanti kalau orang rumah kangen gimana. Nah, itu ini somehow ini menarik gitu karena orang mengatasi homesick itu macam-macam. Mas juga tipe-tipe orang yang homesick atau gimana nih? Kalau saya tipe homesick juga, cuman butuh penyesuaian aja. Bahkan dulu di Semarang pun ya sempat homesick gitu ya. Bahkan hanya sekedar Semarang Kudus itu. Cuman karena dulu nggak pulang di awal-awal kuliah, nggak pernah pulang dalam 3 bulan, dalam 3 bulan ya, sekitar 3 bulan itu ngerasa homesick. Yang paling penting ya harus menyadari kalau homesick itu ya hal yang wajar lah, hal yang lumrah. Kalau kita kangen itu ya itu kan ekspresi perasaan kita bahwa kita itu punya tempat untuk berpulang ya istilahnya Pak. Tempat untuk pulang nantinya. Terus untuk mengatasinya ya yang paling pertama kalau buat kangen ya paling video call, telepon. Kalau misal video call ini udah enak ini. Iya benar, ini enak banget nih, video call udah gampang ya istilahnya. Terus perbanyak teman ya mungkin. Banyak teman di sana. Kalau ada teman-teman PPI pun nanti pasti ngerasa kayak masih kayak di Indonesia, masih ada keluarga di Indonesia, masih ada keluarga dari Indonesia kayak gitu. Lebih sering-sering kegiatan yang positif sih, hobi mungkin. Jadi pikiran kita nggak terpaku ke rumah, kangen ke rumah, kangen ke Indonesia gitu. Iya, benar. Ya, kalau pengalaman Pak Muji gimana Pak? saya dulu tuh dulu masih zaman dulu ketika saya kuliah S2 di Korea itu kan berapa ya? 8 tahun yang lalu ya. Itu kan belum ada WhatsApp ya. Belum ada video call kayak gini. Dan internet pun juga nggak sekencang sekarang. Gitu kan. Nah itu gimana itu kan paling cuman pesan pesan-pesan aja gitu. Dulu tuh masih pakai ini Skype yang lemot sekali. Pokoknya gambarnya tuh udah gak kayak gambar manusia gitu. Pokoknya udah kalau misalnya di Korea mungkin kecepatannya udah oke, cuman di Indonesia kan belum support ya. Jadi ya wes gitulah pokoknya gitu, harus perjuangan sekali saat itu gitu kalau misalkan just untuk calling keluarga kayak gitu. Itu udah sekali lagi HP Android belum seperti sekarang gitu ya. Jadi dan orang tua saya kan ya namanya orang tua gitu kan nggak ngerti ya, itu harus nunggu adik saya pulang dulu gitu. Adik saya saat itu kuliah gitu. Jadi kalau mau ya kan harus setting dulu di komputer gitu kan, pakai Skype, pokoknya gitulah. Agak ribet. Kalau sekarang kan udahlah pakai HP Android, kemudian kita bisa video call sepuasnya kan gitu kan. Nah kalau dulu lebih ini, cuman ya mau nggak mau ya itu istilahnya. Saya mau bayangin lagi kalau dulu sebelum ada gimana kalau surat-suratan gitu ya, pakai beneran surat ya. Ya benar-benar. Tiap zaman kan ada jalannya masing-masing gitu. Sekarang ya gitu ya. Apalagi sekarang ini saya berarti udah nggak pulang berapa lama ini. ya sudah mau gimana gitu kan ya. Seperti itulah kalau homesick sekarang udah ada video call, jadi udah canggih. Udah canggih. Ada lagi yang mungkin mau bertanya, silakan. Ya, saya mungkin boleh Pak. Oh, monggo Mas Argen. Iya, mungkin nggak tahu ya, mungkin saya sendiri belum tahu, mungkin yang lain juga gimana gitu. Kalau Pak Muji sama Mas Adi ini kan nanti arahnya udah jelas gitu ke akademik gitu ya, ke dosen. Nah, kalau untuk yang orang-orang budak korporat gitu, yang pegawai atau yang orang-orang yang orang-orang perusahaan gitu, sebenarnya kalau di luar akademik tuh benefit S2 tuh apa aja sih Pak? Gitu. Iya, itu aja sih mungkin. Oke, benefit. Iya. Sekarang gini. Kemarin saya diceritain sama ini ya,
ini nggak ada orangnya. Ya udah kita ngomong aja dia di sini. Sama Miftah ya. Dia kan sekarang kerja di BUMN ya, bidang aviation. Dia cerita gitu, mau kuliah gitu. Ini nggak ada istrinya toh? Nggak ada. Ada ding. Oh ada ding. Halo, hadir. Oh hadir. Jangan kalau Miftah, Mas. Mas saya ngomong. Nah, ini mungkin Aku jadi lagi mau benerin kulkas nih, kulkas tuh nggak dingin nih, baru beli nih, tolonglah, ini gimana kulkasnya nggak dingin, astagfirullahaladzim. Nah ini mungkin, ini Mas Miftah, ini coba ini ada waktu nggak bisa cerita bentar, itu manfaat S2 buat selain akademik itu apa? Ini kan kemarin kamu cerita mau kuliah lagi tuh, nah ngapain kuliah orang nggak dosen kan gitu ya kasarnya kan? Ya. Monggo. Sebelumnya perkenalkan saya Miftah dari TI 2021. Nggak ada yang kenal ya di sini ya Allah, udah paling tua. Kenal cuma Mbak Dita, terus siapa nih? Sama Imam ya. Ada virtual lagi sebagai pembicara, Mas. Tenang, Mas. Kita masih muda. Saya tuh baru 24 usianya. Iya, ya wis. Ini orang biasa lagi ya. Aku dari tadi batin sebenarnya luar biasa, orang biasa. Aku kenapa orang-orang sawah ya? Ya, oke lah. Menyambung ini banyaknya 2000 berapa campur ya, Mas yo? Iya. Iya. Ada yang nggak dari teknik industri kok. Oh iya? Really? Oh iya. Oh sorry ya. Keren. Luar biasa pamfletnya cetar mendunia. Ada berapa orang sih? Tak nyambi. Iya itu. Tadi 30-an ada tadi. Luar biasa 24 partisipannya. Iya, ya itu sih sorry ini agak serius dikit karena tadi di-mention ya sama Bapak Suhu. Terima kasih, mohon izin Bapak Suhu. Dosen saya panutan semua bangsa yang menyebut orang biasa yang masih di Itali, semoga sehat selalu. Amin. Terus diberikan keselamatan dari COVID di Italia, Bapak. Amin. Iya, ya itu sih. Jadi emang benar yang tadi Mas Uji bilang, mungkin sedikit cerita. Kalau untuk manfaatnya sebenarnya sekarang dunia kerja saat ini sangat berbanding lurus sebenarnya sama akademisi gitu. Jadi ya ini atasanku kayak vice president yang saat ini juga di pengadaan gitu ya. Jadi mereka semua lagi berlomba untuk menjadikan S2 gitu di gelar mereka gitu karena itu sebagai upgrade diri sekaligus juga mengupgrade pengetahuan secara akademiknya gitu. Jadi emang saat ini kalau aku lihat trennya di dunia aviation ya nggak tahu kalau untuk dunia lainnya mungkin Mbak Dita juga bisa cerita di dunia pembangkit ya. Kemudian Mbak Imang juga bisa cerita di Pertamina itu seperti apa gitu. Kalau di aviation sendiri ya seperti itu. Jadi teman-teman saat ini masih banyak yang lagi sambil belajar gitu. Ada yang di Prasmul, kemudian ada yang di UI, ada yang ikut beasiswa dari perusahaannya sendiri gitu. Tapi ya ada plus minusnya semua kalau untuk pakai duit sendiri dan juga ada beasiswa dari perusahaan gitu. Biasanya mereka ini ngikat di jangka kerjanya gitu. Jadi teman-teman biasanya N+2 atau berapa gitu. Biasanya 5 tahunan sih untuk ininya setelah lulus kalau misalnya mau dibiayain sama perusahaan. Kalau Garuda Group sendiri ada kebetulan. Jadi setiap tahun mereka buka untuk diseleksi seluruh Garuda Indonesia Group untuk masuk ke dalam jajaran penerima beasiswa untuk insan Garuda. Seperti itu. Jadi ya saya pun sebenarnya ada rencana tapi nggak tahu nih nanti bisa apa enggak, nah masih planning juga gitu. Jadi ya itu sih so far bahwa S2 itu kalau di dunia pekerjaan juga sangat dibutuhkan, nggak cuma hanya menjadi dosen, kemudian lanjut lagi kayak yang saat ini mungkin karir path-nya yang teman-teman yang ingin menjadi praktisi gitu ya. Maksudnya both of them sebenarnya keduanya memiliki target yang juga
masing-masing gitulah ya. Kalau mungkin Mas Muji di sini saya sering bilang Mas karena emang Mas Muji maunya dibilang paling muda, nggak mau dibilang Pak gitu ya. Jadi saya punten ya, saya manggilnya Mas ya. Mohon izin juga gitu kan. Gitu. Dan punten juga ini saya menggunakan akunnya Rahman India Siganingrum ya. Mohon maaf ini suaranya cowok gitu ya. Jadi ini bukan Banji ataupun bukan ini dari Kali Jodoh atau apa. Jadi ini minjem akun gitu, minjem akun ya teman-teman semuanya ya, jangan salah terima gitu. Gitu ya, sih so far. Ya, ada ini nggak sih, ada bedanya nggak sih? Misalkan, kalau ada S2 gajinya lebih tinggi gitu. Atau enggak? Enggak sih. Selama ini gini, biasanya teman-teman tuh itu kayak secara syarat non formal gitu deh Mas, kalau di perusahaan-perusahaan itu kayak gitu. Jadi if udah MBA gitu kan dari ITB ataupun dari ini, jadi kayak dia tuh pantas untuk di-upgrade secara jabatannya gitu loh Mas. Jadi atau kayak syarat, kayak dia itu kayak punya weapon lebih lah gitulah. Bisa prioritas gitu ya Mas? Kalau syarat naik pangkat bisa nggak sih? Atau enggak. Kalau syarat naik pangkat enggak juga, karena masih ada juga teman-teman yang masih statusnya S1. Terutama sebenarnya gini, jadi kalau dulu emang kan yang dicari adalah ini ya, experience ya. Perusahaan-perusahaan gitu kan. Maksudnya orang-orang yang tua gitu kan, yang dia udah melalang buana misalnya 10 tahun gitu kan. Itu biasanya yang bercokol di di manajemen up gitulah Mas ya, kelas senior manager ataupun vice president gitu kan. Cuman saat ini kayak ada divisi-divisi tertentu yang mereka tuh dihuni oleh generasi milenial gitu, yang mereka lulusan yang dari luar negeri. Contoh aja sekarang kalau kita lihat ya, saya lihat ya, maksudnya kayak kita lihat Gojek, kemudian kita lihat beberapa startup gitu ya. Saya lihat beberapa petingginya ataupun CTO-nya, CEO-nya ataupun CFO-nya itu kebanyakan mereka lulusan luar negeri semua loh. Maksudnya S2, S2, even S3 juga ada gitu. Gitu. Ada yang Harvard, ada yang mana, ada Oxford gitu-gitu. Keren-keren sih gitu. Jadi jangan saat ini mungkin kalau saya lihat di dunia pekerjaan, jadi itu sangat-sangat lumayan dibutuhkan sih gitu untuk upgrade dalam arti ya karir, kemudian juga ini ya pengembangan diri juga gitu. Oke. Ya gitu ya. Jadi sedikit penambahan ya Mas Muji. Ini dari aviation, sekarang dari pembangkit. Ya, power plant. Ya, jadi benar kalau kata Mas Miftah ya, sebenarnya kalau untuk di dunia pekerja itu, terutama yang BUMN kayak gitu tuh, untuk S2 itu tuh bukan sebagai syarat untuk naik pangkat. Bahkan itu tuh istilahnya cuma nanti itu sangat diperhitungkan ketika misalkan ada 2 kandidat, yang satu S1, yang satu S2, nah itu nanti baru akan diperhitungkan S2-nya. Tapi kalau secara karir memang kita lebih ke ini ya, senioritas ya. Kalau di dunia saya ya, di dunia yang power plant yang di bawahnya BUMN. Nah, tapi Mas, uniknya di sini itu tuh malah kebalik. Jadi orang-orang yang sudah menjabat di struktural, misalkan dia manajer, kadif, kasat, direksi maupun dirut, itu malah dituntut untuk belajar lebih. Jadi mereka akan diberikan istilahnya kayak tugas belajar, dibiayain oleh perusahaan untuk istilahnya S2 lagi, atau kemarin ada yang salah satu senior di perusahaan saya itu sampai S3. Jadi malah mereka itu yang menjabat di struktural itu malah dituntut untuk belajar lebih, diberikan fasilitas perusahaan, dibiayai untuk istilahnya mungkin untuk mengembangkan perusahaan ya, untuk memikirkan nanti arah perusahaan ini tuh mau kemana, malah seperti itu.
Nah, tapi untuk nanti di